A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rijal sakir syirata mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Untuk live-nya bentar lagi teman-teman akan ada ustadznya, beliau yang akan ngisi. Kalau mau belajar silakan tunggu bentar ya. Setelah kita salam-salaman. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Hari ini yang ngisi Ustaz Rai. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Wah, please. Help me. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu alaihi wasallim wa barik alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nazrul Ilman yang dirahmati Allah, kembali mensyukuri atas segala karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Kembali kita bisa berjumpa, berkumpul, beribadah bersama, meraih gelar takwa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pekan yang kemarin saya sampaikan bahwasanya manusia itu nanti dijadikan menjadi dua golongan. Ada golongan yang ilar rahmani wafda, dikumpulkan Allah dengan kasih sayang dan mendapatkan kehormatan. Tapi ada juga golongan yang ila jahannam wirada, ya. Dia akan digiring menuju neraka jahanam serta dengan kondisi yang sangat kehausan. Ini menandakan bahwasanya setelah di dunia ini ada kehidupan yang lain. Jadi kalau kita cerita tentang mati, mati itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Ya. Mati itu sekedar batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Lahir itu juga batas. Maka kematian dengan lahir itu sebenarnya sama. Dia sebagai ajal, batas antara alam satu dengan alam yang lain. Pembatas antara alam kandungan dengan alam dunia itu disebut dengan kelahiran. Sedangkan pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat yang diawali dengan alam barzah atau alam kubur itu disebut dengan kematian. Sehingga kita jangan pernah ngomong
Kalau orang yang mati itu aslinya mati nian, tidak. Maka tadi saya bacakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan jangan sekali-kali kamu mengira, kamu ngomong bahwa wong yang gugur itu berjuang di jalan Allah itu mereka mati. Mereka tidak mati, ya. Bal ahya'un inda rabbihim. Sebenarnya mereka itu hidup, ya, di sisi Tuhannya, inda rabbihim, yurzakun, serta tetap mendapatkan rezeki yang cukup. Jadi kalau ada masalah di dunia terus bunuh diri, itu rugi. Jadi kalau kita ada masalah, jangan bunuh diri, selesaikan masalahnya. Bunuh diri itu bukan tempat menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Kenapa? Karena kita ada alam selanjutnya yang tetap akan berproses hasil dari kehidupan kita di dunia. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mati. Maka kita ini jangan terlalu takut nian dengan kematian. Cuma pindah alam baik. Cuma pindah alam baik. Tapi biasanya wong yang tidak takut dengan kematian ini juga ada amalannya, berani-berani baik saro pulo sano. Kalau wongnya baik, soleh, nanti saya jelaskan Cak Mono itu, insya Allah dia tenang dengan kematian. Contoh terakhir, mantan ketua kemudian menjadi pembina Masjid Jogokarian, Ustaz Yazir, yang beliau mengelola Masjid Jogokarian itu dengan luar biasa. Dikelola masjid itu, jamaahnya makmur bukan cuma banyak yang datang, memang sekitarnya juga makmur. Dengan makmur secara ibadah, makmur secara ekonomi. Karena menakulah berapa kali ke sana, alhamdulillah. Memang nyingoknya luar biasa nian, Pak. Sholat zuhur itu berdesak. Mun kita cak lebaran baik. Termasuk anak kami kan yang laki-laki dan perempuan itu pondoknya juga di Jogja kemarin. Nah yang laki-laki itu kalau pas ada perizinan, targetnya tercapai, hafalannya cukup, dia boleh keluar sebulan sekali itu izin. Nah biasanya anak kami itu izinnya itu terus main ke kota Jogja, tidurnya itu di masjid Jogokarian malam-malam, biasanya malam minggu. Nah, ketika tidur jam 10 malam itu, kalau cerita anak bujang kami itu ditanyain Nabi, besok nak puasa apa tidak? Bukan diusir katanya, ditanyain besok nak puasa tidak? Ngapo? Kalau puasa besok pagi nak disiapin makan sahur. Padahal uang cuma numpang nginap. Kenal apa tidak? Tetap ditanyain. Nah itu ngelolanya luar biasa, sehingga ketika beliau meninggal dunia ada video-video terakhir ketika beliau sakit di rumah sakit itu dengan tenang, baik kamu udah sedih nih ya, biasa baik aku nak ketemu Tuhan aku yang selama ini ku rindukan, aku ibadah, aku berjuang merindukan, kepengin ketemu Tuhan aku, kamu jangan sedih, aku ini tidak mati gitu. Nah kira-kira ketua masjid kita cak itulah. Nak cepat atau lama Pak Ustaz? Ya. Ustaz, caknya Kak Yudi senang nih anak kamu gitu. Ya bukan ketua masjid saja, insya Allah kita semua, amin ya rabbal
Amin. Karena sekarang kita memang sedang berjuang untuk itu kan, dengan amalan-amalan sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang kita berharap ketika kita nanti sakaratul maut itu kita sudah mendapatkan gambaran. Kalau dalam sejarah yang terkenal yang sering disampaikan itu sejarahnya Sa'ban. Sa'ban itu sangat rajin berjamaah, 3 kilometer dari tempat rumahnya, tapi dia tetap rajin sholat berjamaah. Meninggal dunia, 3 wasiat yang dia sampaikan. Tapi wasiat itu ya bisa disebut bentuk penyesalan karena amalnya kurang banyak, tapi juga bentuk senang karena dia berharap lebih banyak lagi didapatkan. Apa dia ngomong kurang jauh? Sholat dia yang 3 kilometer dari masjid jamaah 5 waktu itu dia ngomong kurang jauh. Kenapa? Beliau melihat gambaran nikmat yang didapatkan. Mun tahu cak ini jauh lagi harusnya. Itu. Sama beda dengan wong yang nanam sawit 10 hektar. Pas panen dapat setrek. Ai mun tahu cak ini ngapo 20 hektar. Coba 10 hektar, coba 20. Ya kan? Pak Yudi yang punya 100 lebih itu berapa Pak Taufik jualnya? 44 katanya lah 100 kemarin kan? Dia yang 80 ton lah sekali dapat panen itu pastilah mau tahu cak ini nambah lagi ya kan? Sama bapak-bapak tuh nah yang dulu nikah nganten baru mau tahu cak ini dari dulu ya kan? Mau tahu cak ini makanya nganten baru tuh kalau ditanya saya bilang main Pak Mano nyesal dak? Nyesal. Nah nyesal cak Mano ngapo dak dari dulu? Nyesal terlambat. Nah apalagi yang ndak punya bini tambah nyesal kamu tuh. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang si Sa'ban tuh. Terus kemudian dia yang sedekah baju, berangkat subuh kedinginan bawa baju 2, baju yang luarnya yang agak buruk dikasih ternyata keluar juga nyesal dia. Ngapa baju buruk yang aku berikan? Termasuk makanan yang disedekah ke separuh-separuh, susu setengah gelas, kuenya setengah potong tuh. Dia nyesal pula ngapa udah dinjuk ke galuh. Artinya memang ketika kita sakaratul maut menemukan kehidupan baru, tapi kehidupan itu tergantung dari kehidupan dunia. Sehingga dalam surah Yasin itu sebenarnya wong yang mati itu kepingin nunjuk kabar dengan kita. Ya kan? Kepingin nunjuk kabar. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Wong mati itu sebenarnya kepingin nunjuk kabar. Sayang dia tidak bisa nunjuk kabar. Betapa dia mendapatkan kenikmatan di alam kubur itu. Kehidupan nyata ini dia tidak nunjuk tahu. Yang mati itu tidak nunjuk tahu. Ini kalau saya ceramah kematian sering saya sampaikan ayat ini. Wong yang mati itu sebesar apapun amalannya, yang amalannya dikit dosanya banyak seperti dalam surah Yasin itu, inni idzal lafi dhalalim mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah. Kemudian dia ngomong qala ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya wong yang hidup itu tahu gitu. Padahal dia ini dosanya banyak, amalnya sedikit. Apalagi mereka yang amalnya banyak. Itu tambah kepingin dia. Tapi sayang alam itu sudah terpisah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka di alam kuburnya itu berbahagia. Rezeki dikasih, ya.
Segalanya tetap dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah lah cerita yang tentang dikasih bidadari, tidak usah. Intinya bahagia di sana. Ciri dia nangen juga kalau ngomong bidadari, ibu-ibu cemburu pula. Kami zaman notat. Apa nak bidadara juga? Nah, ujungnya nak berpisah. Intinya kita diinjak kegembiraan. Dalam surat Ali Imran ayat 170 juga disebutkan, farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang di dunia, yang belum menyusul, bahwa tidak ada rasa takut, alla khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwa tidak ada rasa takut dengan hal ini, yaitu kematian, walahum yahzanun, dan jangan bersedih hati. Disebut kenian di Quran ini. Jadi kalau wong yang baik-baik, soleh, pejuang-pejuang, itu mereka tidak pernah takut. Wajarlah kalau mereka lagi berjuang tidak takut mati itu, Pak. Karena mereka sudah paham dengan ini. Beda dengan kita. Nah, berangkat sholat subuh, mikir, berat. Nah, semoga ke depan kita seperti ini, bergembira. Insya Allah orang di alam kubur itu bergembira, tidak sedih. Bahkan diulang 2 kali ayat yang ngomong gembira ini. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang beriman. Tidak usah khawatir. Amalan kita tuh jangan pernah takut tidak diterima. Jangan khawatir. Termasuk kalau kata Gus Baha itu jangan khawatirnya dengan dosa gitu. Yang penting kita galak taubat. Ada yang tidak khawatir dengan dosanya tapi tidak galak taubat, melawan itu namanya. Yang penting kita galak taubat. Karena tidak ada satupun manusia ini yang tidak berbuat dosa. Tapi dengan kasih sayang Allah dibukakan pintu-pintu itu. Taubat. Mun pernah salah, taubat. Dengan Allah, dengan manusia salah, minta maaf. Dengan Allah minta ampun, dengan manusia minta maaf. Selesai itu. Apa rajin-rajinlah minta maaf dengan kawan. Ibu-ibu rajin minta maaf dengan laki. Jangan nunggu lebaran. Ini minta maaf, nunggu lebaran, kumpul ke sekalian biar banyak. Lah jangan. Rapel. Ada ibu-ibu di sini yang model itu? Oh, banyak. No. Harusnya sehari itu minta maaf itu sama dengan istighfar kita tuh 70 kali. Bapak nih, Pak, coba Pak minta maaf 70 kali dengan bini. Tapi kadang-kadang kalau bininya udah melok ngaji baru minta maaf 3 kali lah kena kata tuh. Minta maaf pertama mesra. Kata Ustaz Raji itu suruh banyak minta maaf. Nah, nih bangun tidur nih, aku langsung minta maaf awalnya. Oh, iya Pak, memang aku nih banyak salah juga sama, saling minta maaf. Pas nak sarapan, nak makan ngomong lagi, Mah, aku minta maaf ya. Iya laku maafin. Ya kan? Pas nak berangkat pegawai, cium tangan lagi, Mah, aku minta maaf lagi ya.
Ai pak, minta maaf terus, apa mati apa nih? Laju salah. Astagfirullahaladzim. Padahal lakinya inilah benar-benar ingin selalu meminta maaf. Salah tanggap pula. Makanya Bapak nak praktek hati-hati nian. Siap ke mental. Laju doa ke bini mati. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa orang yang bergembira itu? Nah, dalam surat Ali Imran ayat 172 dijelaskan, alladzi nastajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qar lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Siapa mereka itu yang tidak takut mati, yang di sana bergembira, bahkan kepingin nunjuk kabar kepada orang yang masih hidup di dunia? Siapa mereka? Orang-orang yang menaati Allah dan mentaati Rasul. Nastajabu lillahi war rasul. Bahkan ini taatnya bukan sembarang taat, istajabah nih. Dia tuh kalau dipanggil cepetan. Tadi malam di pengajian remaja tuh di rumah saya sampaikan, ya. Salah satu amanah dari Syekh Hasan itu, kalau ada panggilan sholat, maka bersegera dilakukan. Itu namanya istajabah. Nah, kita berdoa baik ingin mustajab, segera kabulkan. Idealnya dipanggil Allah juga istajabah, cepat melaksanakan. Nah, kita nih dah berdoa minta yang mustajab, giliran dipanggil dah galak yang cepat. Ayo, jujur lah kira-kira. Mau zikir sekedarnya baik, berdoa setengah jam. Galaunya diminta. Berangkat umroh tuh di depan Ka'bah yang berdoa tuh bukan minta ampun. Rezeki yang banyak ya Allah, rezeki ya Allah lah jiku. Apa doanya rezeki baik? Tapi kalau ibu-ibu Nazrul Iman tidak bagus galau. Amin. Ya. Jadi mereka itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kemudian orang yang mendapatin luka pada perang Uhud. Ini ayat ini khusus tentang perang Uhud. Tapi sebenarnya bukan perang Uhud baik kalau untuk zaman sekarang. Kan ada hati lagi. Orang yang terluka karena berjuang di jalan Allah. Jangan ke yang mati, yang terluka baik. Itu darahnya itu bisa jadi. Bapak ibu-ibu yang ngurusin agama Allah, jadi pengurus majelis taklim, terus sakit hatinya dikatain wong itu, tapi tetap bertahan, tidak pula ada rasa dendam, tetap galak ngurusi dalam perjuangan itu. Insya Allah itu bagian dari luka-luka perjuangan namanya. Jadi jangan ngomong luka tuh cuman kesayat pedang, tidak. Kita ngurusi perjuangan majelis taklim tuh jangan kira dikatain wong terus. Pengajian terus, seragam terus. Apalagi seragamnya tidak cukup, mulai ngomel, yo kami kada dinjo. Bener bu? Iya, ngapa ada dinjo? Pas pengajian tidak datang, giliran ada seragam dah datang. Apalagi seragam dari calon berebut. Calon wali kota, calon DPR nunjuk seragam, datang gak lo? Ya. Jadi pengurus-pengurus masjid makanya harus kuat gitu. Biasa namanya omongan kanan kiri, sindiran kanan kiri sama baik. Ustadz juga sama. Jangan dikira ustadz nih wong senang galau, yang ngato banyak. Aku nih tidak ulah senang, walaupun kamu senyum-senyum tawa-tawa, ada yang ngatain aku kamu tuh. Bener tak Pak Kamal kira-kira? Di depan aku cak kionian iya tadi, di belakang ngatain dia lah, seraji itu, apa Pak? Nah itu bagian dari luka-luka
perjuangan. Terus kita berhenti, rugilah. Tapi kalau kita berjalan terus, insya Allah itulah nanti yang akan menjadi pengkabar gembira, yang membuat kegembiraan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena luka perjuangan itu menjadi bukti. Ya. Di kita ini banyak yang polisi, banyak yang tentara, apalagi yang tentara lamo-lamo, yang lah pensiun. Nian, yang dia teluko itu ada ceritanya barang itu kan? Tahu tak nih? Timur ini. Kan? Lain ceritanya tuh. Ada bekas perjuangan itu, ada cerita. Yang punya helm dari baja. Kan yang awal-awal dulu pakai baja helmnya kan, Pak. Oh, ceritanya lain itu, Pak. Dengan yang dapat helm plastik sekarang. Beda, Pak. Kan? Kak Yudi baru tahu aku berarti Kak Yudi dengan Kak Yudi itu tahu. Ada helm baja. Ya. Itu Bapak Pandara. Jadi orang yang mentaati Allah, mentaati Rasul, kemudian yang terluka gara-gara berjuang di jalan Allah. Apalagi lilladzina ahsanu minhum, kemudian mereka orang-orang yang berbuat kebajikan. Tidak mesti yang perang baik juga, yang galak berbuat baik. Banyak sebenarnya cara kita nih, ya. Wattaku, dan juga bertakwa. Kalau cuman luko baik tapi bukan orang bertakwa, tidak dapat juga. Mungkin dia dapat kehormatan di dunia, tapi tidak mendapatkan di akhirat. Nah, orang yang bertakwa itu ditutup, orang yang berjuang itu ditutup dengan ketakwaan. Karena zaman Rasul ada wong yang berjihad, mati di medan perang itu. Sahabat yang lain ngomong, wih dia mati syahid. Kata Rasul, tidak, dia tidak mati syahid. Nah, ngapa Rasul? Ya kan? Dia bunuh diri. Ngapa? Ketika dia berperang, dia terluka. Malu. Sakit badannya, tidak kuat lagi, ngambil alat dia dewek, bunuh dewek. Krak. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini berjuang. Ya. Tetaplah berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana baik berbuat baik itu, Pak? Ya. Maka salah satu hadis itu, kalau kita berbuat baik itu emang di mana baik? Ya. Bertakwa itu ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa itu dimanapun kamu berada. Berbuat baik itu dimanapun kita berada. Jangan nunggu di masjid. Di mana baik? Selama bisa berbuat baik, berbuat baik. Syaratnya masih di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula di dalam bumi tidak pacak berbuat baik lagi. Betul? Mula masih di pucuk bumi ini berbuat baiklah. Agak mula masuk dalam bumi tidak pacak berbuat baik lagi. Tinggal menerima usaha baik kita. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Nah, jam 6 kurang 5 menit. Kelamuan pula, bosan pula ngatain aku lagi. Semoga bermanfaat. Pekan depan kita bisa berjumpa kembali. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Sana Bin. Pan. Bawa sana Pan.
Itu Pak. Ayo bubur durian kita. Iya, lagi pejuang. Allah Rabbi. Aku wae sing dokter. Ayo. Kok ora warek awakku. Umi ada Pak Haji Umi, minta salam deh Umi. Ada Pak Haji Umi. Umi ada Pak Haji Umi. Umi. Suaranya bagus kan jernih. Boleh dibantu dan boleh didukung. Bismillah. Baik. Bismillah. Agak ganti dikit ya teman-temannya. Boleh makan. Bismillah. Halo. Lagi video. Jauh-jauh dia lari-lari. Kedengaran lagi berapa Ustaz? Iya. Baca lari-lari. Enggak dapat duit. Ada juga dalam belajar. Belajar baik. Sayang. Ada duriannya. Enak jadi. Maka teman-teman, hari ini Selasa kok. Makan dulu gitu. Ada di Rabu malam Kamis. Di mana? Kemarin dan baru di Rabu. Tahun baru di sini. Doa bersama. Rame baca Yasin semua. Terus makan. Rambunya piro? Habis Isa udah selesai. Semua tadi. Nggak ada. Habis. Nggak ada di sini. Habis benar. Ini tisu sisa ini. Tisu sisa ini dalam wadah situ aku cari kemarin. Biar dapat pahala. Namun kita ke atas dulu. Jadi di sini ya pasti ada pemain. Tak libur. Selasa. Kecuali hari Jumat, kecuali hari Kamis sama hari Minggu. Tiap hari datang enggak apa-apa. Ada terus. Kalau mau datang bagus itu hari Rabu.
hari Rabu sama hari Sabtu. Bagus kalau sih. Nggak serius. Hari Rabu tentang Sirah Nabawiyah, cerita Nabi ya, Sidi Habib ini yang isi kan. Nah, hari Sabtu pembahasan tafsir Al-Quran. Hah? Yang ngisi maksudnya? 6. Nama apa? 5 hari. Oh, Kemarin itu berbeda-beda Wan. iya. Kecuali hari Senin sama hari Sabtu. Hari Senin kita barbain Ustaz Said. Hari Sabtu Ustaz Said lagi tafsir Al-Quran. Jadi 4 salah berarti. Heeh. 5 hari jadi 4. Heeh. Walaupun penceramannya sama, tapi yang dibahas beda. Satu kita barbain, satu tafsir Al-Quran. Kalau agenda Wah, agenda awal paling ya Yasinan apa. enggak ada. Kosong. Jadi yang ada acara Subuh aja. nanti kan ada acara penyanyian Acara besar kayak acara bab. Ternyata mati itu belum ngatur pergi. Tapi tak boleh dulu. Ngantor. Pak Haji tadi mana? Nah, kok lepas? Bareng ya, kamu kabarnya. Udah deh, tuh kabarnya kan pertandingan. Aku nih. Insya Allah. Pelan-pelan. Jadi curiga, langsung dia tak kenal di rumah. Anda paham ya dengan Kak Kamal. Coba Ustaz tidur jam berapa dia? Aku bangun jam 2:30 masih main game. mana tuh kerja itu kas tadi Oh iya mana? Tas yang bawa laptop itu emang muat. Mampus lah kau. banyak di Alhamdulillah Allah ada kok penonton tetapnya gitu. Ada beberapa. Ini masih lanjut terus. Ya. Udah balik. oh cepu-cepu ya Lancar ya. Ini Pak Ketua Masjidnya guys. Ini donatur tetap. Ini orang nggak tahu. Dia nggak wani di daerah ini Dewi. Aku cerah banget kameranya. Emang enak disepuin. Ustaz oh tak tisu dibawa bocor tak oleh adik tak semalam tisu istilahnya tisu dibawa bocor iya sengaja tu Nggak bermutu. Allah Iya, nak nyerang dia nih.